Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Ajo Wayoy dan masih dalam channel Ajo Malala. Kalau biasanya Ajo pergi ke pulau, ke tengah laut memancing, nah kali ini beda banget guys. Ajo sengaja pergi ke kawasan Solo. Salah satu daerah yang jauh dari laut sebenarnya, tapi dekat dengan danau ya. Solo ini daerah yang dikenal dengan Danau Singkaraknya. Tetapi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Danau Singkarak. Kita akan pergi menuju kota Solo. Nah, kota Solo ini adalah kota tersendiri, artinya terpisah dari Kabupaten Solo, apalagi Kabupaten Solo Selatan. Nah, kota Solo ini adalah kota kecil saja guys sebenarnya, terdiri dari 2 kecamatan saja, sangat kecil. Tapi kota ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa, terutama destinasi buatan, artinya bukan destinasi alami. Nah guys, sekarang saya sedang berada di salah satu ikon yang sebuah sungai yang kalau tidak tahu sama sungai ini berarti tidak tahu dengan kota Solo. Ini namanya Batang Lembang guys. Nah ini namanya Batang Lembang guys, sungai legendaris yang membelah kota Solo. Airnya tidak begitu deras mengalir sih, dan kalau dikatakan ya, tidak begitu bersih, tetapi memang inilah ikonnya kota Solo. Kalau tidak pernah ke Batang Lembang, orang tidak akan percaya kita pernah ke Solo. Serius tuh guys, serius. Oke guys, kita sekarang berada di Belibis Green Park. Ini salah satu ikon kota Solo juga untuk pariwisata, di mana di sini ada wisata yang menawarkan kawasan perairan air tawar, ada tempat pemandian, pemancingan dan lain sebagainya. Ini warna air tawarnya, ada kolam renang di situ, juga ada tempat pemancingan. Cukup luar. Taman Belibis atau disebut dengan Telaga Belibis atau disebut dengan tempat wisata Belibis adalah salah satu destinasi buatan yang usianya cukup tua. Sudah ada sejak era tahun 80-an dan dikembangkan lebih banyak lagi di tahun 90-an. Dan hari ini pemerintah kota Solo semakin mempercantik kawasan wisata Belibis dengan membangun beberapa areal yang diperlukan seperti kantor pengelolaan, gerbang, tempat parkir, tempat penjualan makanan dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu, di tempat wisata Belibis ini atau Taman Belibis ini sekarang juga sudah ada kolam renangnya, tempat pemancingan, kemudian juga ada gazebo-gazebo untuk beristirahat. Bahkan di tengah taman itu terdapat satu bangunan yang cukup luas, mungkin bisa dijadikan sebagai tempat untuk duduk atau berekreasi atau rapat bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman. Coba deh kalau kamu datang ke Taman Wisata Belibis ini pasti sangat mengesankan guys. Soalnya lingkungannya cukup terjaga. Nah tadi kita sudah lihat Taman Belibis dari ketinggian. Sebenarnya itu dari tempat parkirnya di bagian atas, khusus bagi mereka yang akan menuju kolam renang. Nah kalau mau masuk ke kawasan telaganya, itu kita masuk lewat samping, dan di tengah telaga ada jembatan warna-warni cantik seperti jembatan gantung yang dipakai orang di masa lalu guys. Kemudian di sekitar itu juga ada tempat orang menjual makanan-makanan ya. Ada kafe-kafe kecil, kemudian juga kalau mau beli mie rebus, biasalah ya, di mana-mana tempat wisata di Sumbar selalu ada pop mie dan mie rebus. Nah, itu bisa kita pesan di situ. Nah, di samping jembatan yang membelah telaga ini, disitulah ada tempat-tempat pemancingan. Ada banyak hari itu saya temui bapak-bapak yang memancing, mereka kelihatan begitu gembira. Nggak tahu ya dapat ikan apa enggak, tapi kalau ditelusuri lebih dekat lagi memang ada banyak ikan sih guys, terutama jenis nila. Ada nila yang biasa hitam, ada juga yang warna-warni. Kata bapak-bapak ini sih ada juga ikan rayo, kalau bahasa Piamannya ikan lambau guys. Nah ini adalah apa ya, ini adalah gazebo-gazebo guys. Ya tuh juga ada tempat sampah, jadi kita nggak nyampah sembarangan di sini. Nah dari gazebo ini orang biasanya memberi makan ikan guys, yang jual pakan ikannya juga ada. Jadi kalau kita bawa anak-anak nih, anak-anak pasti suka nih lihat ikan-ikan pada berebutan makanan. Kita lemparin, nah anak-anak pasti ketawa. Nah sekarang kita sedang berada di Taman Pramuka namanya guys.
salah satu tempat wisata di kota Solo dengan suasana alamnya yang hijau, tidak jauh dari lokasi Taman Pulau Belibis tadi. Ini sih buat ngecamp atau acara-acara pramuka di sini ya. Nah, di sini situasinya, kondisinya sangat alami, cuman jalur jalannya yang dibeton dan jenjang-jenjangnya juga cukup memprihatinkan sih. Moga-moga cepat dibangun ya Pak Pemda ya. Nah, di tengah taman inilah kita bisa melihat berbagai katakanlah wahana ya. Juga ada tugu pramuka, ada musola, terus juga ada tempat berteduh. Bahkan yang saya bilang tadi juga ada tempat untuk rapat atau berkumpul berupa pendopo yang luas, itu ada di tengah taman ini. Nah, jadi sebenarnya guys, seluruh bagian dari Taman Belibis ini terintegrasi, baik itu kolam renangnya, tempat pemancingannya, Telaga Belibis itu sendiri, sampai ke Taman Pramuka ini guys. Kalau mau santai, mau asik, berarti kita bisa mendapatkan banyak hal dengan sekali berkunjung ke kawasan Taman Belibis ini. Nggak terlalu jauh jaraknya antara satu spot dengan spot lainnya. Mulai dari tempat nongkrong duduk biasa bersama keluarga, tempat mandi-mandi. Nah, kalau bapak-bapak pengen mancing bisa mancing, anak-anaknya bisa kasih makan ikan, sementara emak-emaknya kalau mau jajan juga bisa jajan di sini, ya kan? Asik banget guys. Nah, kalau kamu datang bersama teman-teman juga begitu. Bisa saja sih kamu membuat acara atau kegiatan di tengah taman ini, tapi tentu dengan meminta perizinan kepada pengelolanya. Nah, berikutnya nih guys, kita akan menuju salah satu spot yang hits banget di kota Solo, apalagi kalau bukan Sawah Solo. Wah, cuman ada masalah sedikit sih. Tadinya si Hengki yang bawa kendaraan pengen ngajakin kita lewat jalur yang paling deket, tapi gara-gara ada barale di situ, maklum ya guys, kota kecil, jadi jalur jalannya tersumbat. Maka kita harus melewati jalur jalan lain. Kita cari tuh jalan alternatifnya. Ada kok, jangan khawatir, kita pasti sampai ke situ. Nah, hanya butuh sekitar 10 menit ya dari kawasan Taman Belibis, kita sudah bisa sampai tuh ke kawasan Sawah Solo. Sebenarnya nih guys ya, ini hanyalah sebuah lokasi tempat penerapan mina padi namanya. Jadi ikan bisa diternakan bersama padi. Itu sudah lama, sejak zaman Soeharto program itu sebenarnya. Tapi menariknya kawasan ini ternyata lebih dari sekedar tempat bertemunya antara ikan dengan padi, tetapi juga dikelola sebagai tempat wisata di mana orang bisa belanja makanan, bisa makan-makan di tengah kolam. Jadi ada rumah makan di tengah, kemudian juga ada kafe tempat kita bisa memesan minuman. Sementara itu kita juga bisa menikmati pemandangan ikan-ikannya guys. Ikannya juga sengaja ditaruh oleh pengelola berupa ikan-ikan yang berwarna-warni ya, jadi menarik begitu. Nah, di samping ada tempat makan, juga ada kolam. Nah, di sini juga ada spot-spot berfoto. Nah, itu berupa misalnya ada sebuah tulisan Sawah Solo begitu. Nah, kemudian juga ada jembatan bambu yang tentu sangat menarik kalau orang pengen foto-foto romantis, bisa juga di situ ya. Tatanya juga menarik ini guys. Di bagian tengah dari kolam ikan itu dibangun pondok-pondokan ya, yang dibuat dari bambu dan juga atapnya atap rumbia gitu. Jadi sangat alami. Sementara di sisi-sisi kolam juga ditanami dengan bunga-bunga yang cantik, sehingga kesannya kayak benar-benar kita sedang berada di tengah nirwana. Iya, nirwana.
Oke guys, nikmati aja view-nya dulu ya. Dan akhirnya kita sampai pada waktu yang paling saya tunggu-tunggu, lunch time. Makan guys, makan. Dan kalau makan di kota Solo itu ya, kita pasti dimanjakan dengan selera khas Solo. Apa itu khas Solo? Solo itu sudah pasti punya beras yang enak banget. Apabila dimasak menjadi nasi, sudahlah wangi, empuk. Pokoknya top deh pokoknya. Makan di Solo guys, itu yang dicari itu kelezatan berasnya, beras Solonya. Jadi kita coba dulu, kita tes dulu. Saya bukan sekali makan bare Solo, cuman yang di rumah makan Solo jarang. Ada tunjang dah, habis dah. Tuh, kalau lumpuh aja wi. Iya, tak tunjang lah dulu lumpuh lagi. Nah guys, kalau Piaman terkenal dengan masakan yang ada ikan-ikannya gitu. Kalau di Solo terkenal dengan masakan yang ada daging-dagingnya sama kayak parang panjang. Ini namanya gazebo guys, gazebo. Pesta kolesterol guys. Ingat ya guys, makan jangan bersuara kecuali bagi YouTuber. Semua orang tahu tentang kualitas bare Solo, makanya ada lagu bare Solo yang terkenal itu guys. Nah, di samping itu juga ada masakan-masakan yang barangkali umum ya kita temui di Sumatera Barat, tapi di Solo tentu dengan cita rasa yang tersendiri. Kalau daging ada tiga tipe masakan di Minangkabau guys, di gulai, di kalio, dan di randang. Selain yang di dendeng ya. Pakai santan ada 3 itu. Nah kalau masak apapun dengan daging tentu butuh ketumbar dan merica. Ketumbar dan merica. Nah, bumbunya jangan lupa Abro Food guys. 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 Nah udah bisa dipastikan ya, setiap kali bahas soal bumbu masakan pasti saya akan selalu sarankan untuk memakai Abro Food guys. Kenapa mesti Abro Food? Karena itu bumbu dibikin dari bumi Minang. Bahan-bahannya ya kemudian dikerjakan oleh orang-orang Minang dan diperuntukkan memang untuk masakan Minang. Jadi kalau semuanya sudah serba Minang, otomatis guys kualitas masakan Minang kamu bakal terjaga. Nah, sebagai kota yang berada di Sumatera Barat yang notabene banyak dihuni oleh orang Minang dan orang Minang itu notabene adalah Muslim, maka Solo juga diperindah oleh keberadaan masjid-masjid cantiknya guys. Salah satunya masjid yang berada di sisi sungai di kota Solo. Ya, ini masjidnya cantik banget guys. Nah buat kamu yang mau main ke kota Solo terus berpikir bahwa di Solo itu sulit untuk mendapatkan berbagai kebutuhan, kamu salah besar. Solo itu adalah salah satu kota perdagangan yang konon pernah menjadi jantung ekonominya Sumatera Barat bagian timur. Dan sekarang semakin banyak tempat-tempat belanja yang menawarkan berbagai produk kebutuhan harian buat kamu selama kamu berwisata ke Solo. Salah satu yang terbaru dan terbaik itu adalah Jaro Swalayan guys. Jaro Swalayan ini berada di Pandan Ayemati. Ini tuh tepat di tengah jantungnya kota Solo.
Nah, karena hari sudah bertambah sore juga, waktu berkunjung kita ke kota Solo akhirnya berakhir. Walau belum semua kawasan wisata yang berhasil kita jamahi, tetapi yang jelas kesan pertama melihat beberapa objek wisata sudah menanamkan keinginan di hati kita untuk kembali lagi ke kota kecil ini. Solo ternyata masih menjadi Solo, masih menjadi kota beras, masih menjadi kota yang mempesona, masih menjadi kota Islami, dan tentu saja masih menjadi kotanya orang Minang yang penuh keramahan dan keelokan. Buat kamu yang mau berkunjung ke kota Solo, saran saya ya, jangan sampai kamu menghabiskan waktu 1 hari saja, nggak bakal cukup. Setidak-tidaknya ada 6 destinasi yang wajib kamu kunjungi di sana. Dan 1 destinasi saja baru bisa kamu muter-muter sampai habis, belum lagi menikmati wahananya, itu bisa 4-5 jam. Jadi coba bayangkan kalau 6 destinasi dikali dengan 4 atau 5 jam, bisa panjang banget waktunya ya kan? Oke, yuk berkunjung ke kota Solo dan nikmati keindahan yang ada, sampai ke kulinernya, sampai keramahan masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.